Halo, Halo, Assalamualaikum. Nino. Assalamualaikum. Apa kabar? Waalaikumsalam. Sangat baik. Sangat baik. Lagi apa hari ini? Lagi jadi inah aja, berdiam diri. Jadi kan ceritanya, gue ini kan mau bikin konten YouTube buat cerita. Ya, Jadi segmennya ini untuk cerita serem-serem gitu, cerita misteri gitu, pengalaman-pengalaman cerita mistis gitu. Nah, ya. ini perdana nih ceritanya nih. Jadi gue mau apa namanya ngobrol-ngobrol, mau share-share pengalaman Nino nih selama di Jakarta atau selama kerja atau di rumah, pengalaman-pengalaman mistis Nino kayak gimana gitu. Sekarang Nino tinggalnya di mana? Tinggalnya kalau yang sekarang di Pancoran, Pancoran. Tapi sekarang lagi di mana nih? lagi di rumah Mama Keo. Mama Q. Tapi nggak Sama dulu, udah nggak kerja lagi di secure parking. enggak, udah enggak sih, udah fix nggak kerja di situ lagi. Jadi sebelum sebelum gue lanjut, gue cerita dulu ya. Jadi Nino ini adik dari sahabat gue namanya Didit. Nah, jadi gue udah kenal Didit ini udah lama banget. Nah, ini adanya nih namanya Nino. Nino Saraswati. Nanti nanti IG-nya gue share di di pojok kanan bawah. Gitu. Anyway, jadi Nino mau cerita pengalaman mistisnya kayak gimana nih, Nino? eh itu ceritanya sekitaran dulu sih belum apa ya, belum kerja sih di rumah yang dulu, di rumah sebelum rumah yang sekarang. Mungkin tahun-tahunan sebelum 2013 lah, masih zaman-zaman sekolah. Dan di situ Mas Didit itu udah kerja di salah satu mall. Nah, masih kerja dah tuh di restoran. Mhm. Terus dia tuh kan kalau pulang itu jam 12, kadang-kadang jam 1. Dan tidur itu kan karena anaknya banyak ya, numpuk-numpuk lah gitu. Dia gue tahu. Nah, ya kan. Terus karena Nino tidur di luar sama dia, Nino kalau udah tidur kan malas tuh ya buka-buka pintu, udahlah Maksudnya Nino tidur di harus luar gimana tuh? Sorry, maksudnya tidur di luar gimana? Di ruang tamu. tidur di ruang TV. Jadi Oh, ada dua kasur gitu. Nino kasur yang satu, dia kasur satu gelar sendiri gitu. Kalau dia udah pulang udah beres-beres tinggal gelar kasurnya gitu. Nah tuh Nino biasanya nungguin dia tuh mau jam berapa gitu ya. Sekitaran jam 11 Nino tungguin dah tuh, nungguin dia dah tuh nonton TV dulu, ini dulu sampai semuanya udah pada tidur dah tuh. Tidur udah pada tidur semua, masih nungguin setengah 12, jam 12 belum datang dah tuh dia. hmm. Tidur, Nino pikir udahlah nggak usah dikunci aja kan, daripada nanti tidur gedok-gedok bangunin tidur, mendingan nanti yaudah buka aja gitu kan. Karena dulu mah kita nggak berpikir ntar ada maling atau apa, udahlah pikirannya udah positif aja, pulang ya ketok-ketok dia gitu kan. Hmm. Nah habis dari situ Itu kisaran jam berapa tuh? kisaran jam 12 lewat dah, mungkin setengah satuan kurang, Mhm. ketok dah tuh, ketok gitu kan. Ya udah nih bilang, udah mas buka aja gitu kan. Ketok, udah mas buka aja tuh. Yang kedua kalinya, yang ketiga kalinya kenceng deh tuh terus, saking keselnya Nino bukain bentukannya tuh bukan orang. Terus Dari situ bentukannya tuh kayak kayak mas ya, kalau dibilang tuh apa ya, kukunya panjang hitam, terus tuh mukanya tuh kayak kebakar, nggak, gue berinding. kayak tuh kayak udah tuh panjang banget dah tuh. Di situ tuh masuk dah tuh palanya, yang orang palanya udah gede banget gitu,
masuk tuh, masa maksud gitu, kayak pengen robos pintu gitu dah, pokoknya gitu, kayak begitu gitu dah. Dia bilang teriak juga nggak bisa, tapi dia tuh kayak dalam hati mama kayak gitu, kayak pengen teriak itu nggak bisa, cuman apa sih, kayak sekuat tenaga, udah merinding, sekuat tenaga berusaha buat nutup itu pintu, kayak main dorong-dorongan gitu sama dia, kayak main dorong-dorongan gitu. Nah di situ Nino kayak, aduh ini orang siapa sih, ini orang apa bukan, mukanya tuh bener-bener kayak orang abis apa sih, kebakaran sih, kulitnya tuh kayak orang jatuh-jatuh gitu loh, sininya tuh Kayak meleleh gitu. Kayak meleleh gitu, jadi kayak kulitnya tuh udah kayak mau jatuh gitu. Warnanya apa? Orang gila bukan. Warnanya apa? Warnanya tuh kayak ada item-itemnya, terus kayak orang bener-bener merah tuh merah. Gimana sih, kayak muka udah nggak berbentuk gitu. Matanya gimana? Hah? Matanya gimana warnanya? Oh, bener-bener kayak gitu kan. Nah di situ kayak bener-bener serem banget deh, pokoknya rambutnya tuh panjang, agak keriting gitu, kayak berusaha masuk tapi rambutnya tuh kayak merambut jarang gitu, tapi bener-bener panjang. Nah kukunya itu yang bikin susah Nino nutup pintu, karena kukunya itu kayak ujung pintu, terus giniin tangannya tuh begini gitu ke pintu, dan itu tuh apa sih namanya, bener-bener panjang, jadi ini kayak bener-bener susah buat nutup pintunya yang kayak gitu. Bener-bener kayak berusaha, ya Allah, pengen astagfirullahaladzim, kayak dalam hati tuh, ya Allah ini kenapa, ini siapa, pengen teriak mama tolong kayak gitu, kayak ucap-ucapnya gitu bener-bener gak keucap sama kayak tolong gitu, pengen tolong gitu aja dalam hati dong, susah, kayak mulut ikut gitu. Udah selama itu lumayan lama loh, kayak ya ngerasanya tuh kayak lama banget, orang bener-bener kayak berusaha buat tutupin dia sampai gini saking takutnya, orang cuma sendiri, Beno sendiri, yang lain tuh pada di tengah, pada tidur. Udah kayak gitu pas berhasil tutup, ngomong dah tuh lari tuh sama mama di luar ada orang gila, kira orang gila, mikirnya tuh orang gila, mama di luar ada orang gila, kenapa sih ini, mama dan kayak gitu, mama muka udah pucet banget di situ, mama ada orang gila di luar, ada orang gila pengen masuk ke dalam, kayak gitu. Terus ya gimana ya, usut punya usut, emang di sekitaran rumah itu tuh setannya yang banyak ternyata, nggak cuma sekali dua kali. Iya, jadi tuh yang kalau orang tahu itu rumah itu emang banyak, karena depan itu tuh dulu tuh kuburan nyatu sama yang kuburan agak jauh sih, nggak jauh banget sih, beberapa blok dari rumah itu emang ada kuburan, dan harusnya tuh nyatu sama rumah orang kaya di situ. Nah dibuatlah rumah megah, tapi ninggalin satu kuburan anak sama ibu gitu. Ya emang kayak gimana ya gitu, jadi kayak ada ibu-ibu sama anak-anak yang tinggal, maksudnya di kuburannya itu kayak ibu sama anak di pojokan gitu. Kalau misalkan kita masuk ke rumah itu kan, karena Nino udah pernah masuk ke rumah itu, dan bener nggak sih, tapi emang bener ada patok kuburannya itu, tinggal itu doang yang ada, dan nggak mau dipindahin atau gimana? Nggak tahu sih, nggak tahu orang kaya itu emang nggak tahu, atau emang orang kaya itu emang nggak mau mindahin gitu. Tapi patok selalu ada, gimana sih, kayak patok udah lama banget, cuman kayak patok nggak ada nama gitu. Oke. Serem juga ya. Kok kalau kayak gitu gimana ya, maksudnya tiba-tiba buka pintu, bukan orang, wujudnya orang aja gue kaget, apalagi bukan orang gitu kan. Gue pasti kayak langsung panik gitu. Terus ada cerita lagi gak kayak gimana? Tapi sebentar, dari kejadian itu pas Didit pulang, ada lu langsung atau gimana pas Didit pulang? Ya udah, kayak mama nanggepinnya cuman kayak orang gitu dong. Dia udah berusaha nenangin diri sendiri, terus bener-bener udah kerukupan, kayak di selimut itu langsung tutup selimut aja, terus langsung pura tidur gitu kan, terus
pas Didit beneran pulang gitu langsung buka jendela terus matiin itu beneran Didit, sampai dilihat dulu tuh kakinya napak apa enggak itu beneran dia enggak. Terus ya di situ nyadar gitu, nih bukain pintu ngapain malah nelpon gitu. Itu cerita langsung gue tutup lagi dah tuh, tutup lagi. Tadi sebelum lu pulang ada orang gini gue nggak tahu itu orang apa bukan. Banyak sih cerita kayak gitu kalau misalkan di daerah situ ya, karena emang rumah posisinya pojok ya, posisinya di pojok walaupun samping ada rumah juga tetap kayak gimana ya ngerasanya Depan beda lu aja pohon gitu, kan, karena kalau nggak salah kan, depan lu kan pohon gede itu kan. pohon rambutan itu sih yang bikin tempat-tempatnya jedemit. Sebelah rumah pohon pisang. Nah yang sebelah rumah lagi itu gimana ya sama aja sih. Jadi kan orang ini mau cerita lagi nih, ceritanya Ya lanjut. menyambung Nyambut apa ya? Sambung. nih ya, lagi main sama teman-teman sekolah, main dah tuh yang namanya Kejadian tahun berapa ini? Ingat gak? sekitaran tahun 2011-an dah kayaknya, Nino masih kelas 1 SM. Ada kalau nggak salah SMK tahun 2011. Atau SMK ngumpul dah tuh sama teman-teman kan main di rumah. Bisa dah tuh cowok-cowok biasanya kan, lu boleh nggak main sampai malam? Udah sih nggak apa-apa gue main di rumah ini. Main dah tuh sampai malam. Terus ada salah satu teman cowok diri kan. Terus emang aduh merinding. Terus habis itu dia diri kan. Nah dia begini gimana? Kayak orang lagi ketemu orang tua terus tiba-tiba iya bu kayak gitu, cuman pakai cuman gini doang gitu dong, kayak cuma kayak bungkukin badan gitu. Orang gak enak gitu karena udah emang tuh nongkrongnya di samping rumah Nino yang rumah tetangga ya kan. Dan Nino bingung dong tuh, nah lu ngapain kata Nino gitu kan. Agak lu nggak sopan, kenapa? Gue bilang apa nggak ganggu kata dia gitu kan, nggak ganggu. Ini juga nggak bilang kalau misalkan tuh rumah kosong ya kan. Ini bilang ya ampun, ini bilang gua kalau misalkan di malam-malam kayak gini ganggu nggak nu? Ya enggak lah, itu kan orang Nino pikir nggak ganggu karena ya udah rumah Nino di dekat sini ya nggak ganggu lah. Tapi nggak ya Nino nggak bilang, pokoknya Nino nggak bilang dah kalau misalkan tuh rumah kosong. Nah dia ngomong, Danu nggak enak ini Danu, pindah aja ya dong ngobrolnya, kenapa emang gitu kan. Itu berapa orang sih posisinya? Sorrynya berapa orang posisinya? Cewek berapa, cowok berapa? 1 orang. Nino lagi ngobrol sama temen Nino yang satu, nah dia diri jadi begitu. Kenapa emang? 3 orang doang. Iya, dan itu sekitaran jam berapa sih ya? Kan udah malam dah. Kan ini jam berapa? Terus. Nah, dia begitu. Nah, dia gak enak mau ngomong dekat situ, gak enak kan? Karena emang bener-bener depan pintu Nino ngobrolnya. Geser lah Nino sama dia. Nah, sini dah. Lu ngobrolnya pindah aja yuk, depan rumah lu aja. Kan ada bangku juga tuh. Kenapa emang? Katanya ini gitu kan. Gua gak enak ganggu tetangga lu. Aduh, merinding dari muda. Ganggu tetangga gua. Iya nu, tunggu tetangga lu, soalnya dari tadi tetangga lu tuh buka korden. Buka korden. Ini masih mikir buka korden, ini juga belum ngejelasin ya, buka korden gimana. Ya nu dari tadi pas kita berisik kakak ketawa, terus dia ngeliat begini, ngintip begini, terus dia mau mukanya doang kelihatan, seperti gitu kan. Mukanya mau sini dah mau, terus dibisikin kan, rumah gua itu, rumah tetangga gua itu. Orangnya pulang kampung, nggak ada orang. Dari situ tuh ngomong, terus dia langsung, Nino sama dia nanya, terus tadi yang nengok dari jendela itu siapa lu? Nggak tahu. Mampus. Dari situ, mereka sama dia kayak, siapa? Tapi sumpah lu, kayak ada cewek nengok.
dan itu nggak nih lagi ngeliat kan, gue nggak ngeliat, gue ngeliatin elu, kata nih, kenapa sih, kata gue, kaget banget gue, ih, kata gue gitu kan, udah pindah gitu, udah pulang aja ini, gue pulang aja ya udah lagian sih lu, ya emang gimana ya, tuh rumah nggak tahu karena udah bangunan lama, karena waktu ini pertama kali baru pindah juga tuh bentuk kontrakan emang apa ya, kayak bener-bener dari zaman bahla banget, yang WC-nya masih panjang, belum berbentuk WC kayak gitu, terus ya kolam ikannya juga yang bikin tambah serem ya kayak gitu-gitu dah, terus pohon pisang banyak kejadian-kejadian, gak cuma Nino doang ya. Kalau Pada kabur dong. Habis itu pada kabur dong. ya pada pulang tuh, pulang aja dan lo udah malam gitu, pulang kayak gitu. Ini cerita, oh iya, orang dia pulang kampung. Itu siapa nenek-nenek? Bentuknya kayak gimana nggak cerita dia? Bentuknya kayak gimana nggak cerita? Cerita ini tanya lo tuh lewat HP, gue apa yang lo lihat, katanya gitu kan, ada nih cewek, dia cewek cuman mukanya sebelah doang begini, maksudnya kayak gimana sih, nengok cuman cuma sebelah doang gitu, kayak melototin gue pas gue beginiin dia ngasihnya juga enggak, kata dia gitu. Jadi dia cuma nengok sebelah doang, kayak gimana sih kalau buka horden begini, kayak ngintip doang, dan itu sampai berapa kali gitu. Mata doang kelihatan atau hidung mulutnya kelihatan sedikit? Oh, setengah segini. ya, kalau emang dia orang ya disenyumin ya, mungkin temen tuh berusaha buat yang gitu kan, kayak gitu dan dia mungkin bakal balas, jadi nggak apa-apa udah main aja gitu, atau nggak keluar rumah gitu ya kan. Jadi itu nggak sama sekali, cuma buka cording doang. Ketawa gak dia habis itu? Enggak ketawa, mungkin karena kita berisik, karena keseringan tuh kalau kita berisik kan kita pernah tahu nggak sih, inget nggak sih cerita yang kata kita rame-rame pada berisik dan ini tuh ngeliat di Lupa. pohon rambutan. Lupa kayak gimana ceritanya itu, lupa gue. Coba bagi ceritanya sama teman-teman gue. Kayak gimana ceritanya? Lupa gue. Kan kita lagi ngobrol ya sih, cuman kayak Gua lu Didit kan? ya pada lagi ngobrol, dan itu bener-bener nggak bahas tentang setan ya kan. Iya. Ingat gak sih yang Iya, ngebahas soal setan, tapi nggak tahu setan apa yang kita bahas waktu itu. Lupa. apa kita lagi ngakak gitu dong, gue nggak tahu bahas apa ya kan. Lupa. Bahas apa ngebahas ini, kita lagi ngakak kenceng banget kan, dan itu juga pasti udah malam, dan kelebatan ada yang lewat, dan kita di situ ada itu apaan. Ini yang pertama kali teriak, karena Erik duduknya itu ngebalikin pintu, Erik duduk di pintu cuma madepnya yang ke sini kan, ke arah dalam. Jadi itu apa, dan kita tuh semua pada diem, kenapa kayak gitu, itu apaan dia kayak sarung putih terbang, gimana sih, kayak kelebatan sarung putih gelap gitu, kayak gitu, karena kita berisik ya. Gue nggak kelihatan, nggak inget, lupa. Karena kita masuk, apa nih yang lihat tuh kan, kita kelihatan ini nggak tahu itu apa gitu lah. Kita berusaha buat tenang, ngobrol lagi, dan dia cuma diem lah, ngomong apa, jangan ceritain, biasanya kalau misalnya diceritain di tempat itu tapi balik lagi gitu ya, orang kita pada mikir jangan ceritain kalau misalkan di tempatnya, datang lagi dia gitu ya, nanti dia datang lagi. Gue sih berpikir yang takut, gue juga di sini. Bentar. Gue tutup dulu. Gue tutup jendelanya, kebuka dikit soalnya. Misalnya udah malam ya, Erik. Udah malam. Lu sendirian, Erik? Hah? Lu sendirian? Enggak, ada temen di ruang tamu. Gue di kamar sendirian tuh. Ceruk kaca. Inian. Anyway, terus takut gue.
Kalau tentang kayak gitu, apalagi yang di rumah yang dulu bener-bener parah sih. Apalagi gimana ya, orangnya peka banget gitu kalau hal yang mistis gitu. Kalau lu masih peka gak sekarang, Nu? Enggak sih, enggak enggak sih, enggak kayak dulu. Kayak dulu. Kalau dulu bener-bener peka banget sih kalau masalah kayak gituan. Sekarang enggak ya? Udah enggak begitu sih. Sekarang kalau ngeliat orang Kalau udah kayak sekarang, setan kan? karena orang sekarang berkait setan. Lebih serem ya? Setan kalau orang sekarang. Terus ada cerita apa lagi? Cerita yang di situ, ceritanya nih, waktu almarhum bapak baru meninggal. Ceritanya Berapa hari? ceritanya Berapa hari setelah meninggal? udah seminggu ke 2 minggu ya, lupa dah, pokoknya nggak lama dari dia meninggal. Ceritanya lagi mandi dah tuh berdua sama guru. Lu mandi berdua Nurul? Terus kan gue mah takut kamar mandi kita tuh beda loh, karena kita mandi udah di atas dari jam 5, otomatis udah serem ya kan, lampunya lampu ayam, lampu yang warnanya warna oranye, bikin tambah. Nah, lampu cuma pasang satu, yang ke WC sorotan doang dari yang depan, jadi tuh yang di WC bener-bener masih gelap. Taruh sebentar. Lu kasih tau ke gue deh, lokasinya di mana lu tinggal? Sama daerahnya aja. Lokasi daerahnya Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Tukangan, ya. Terus Petukangan. biar orang kira-kira nih petukangan di mana nih. Terus Habis itu udah tuh kan mandi. Nah, mandi tiba-tiba lampu mati. Lep, mati udah tuh lampu ya kan. Terus gua kan mandi apa yang di lu atas lakuin pas ya. mati? Hah? Apa yang lu lakuin pas mati? Gue tuh gimana ya? Karena gue berusaha nggak panik, gue nenangin Nurul dong. Nurul kan panik, ya kan? Dan padahal gue panik, tapi gue berusaha nenang. Udah nggak apa-apa, kata dia. Lu jangan teriak-teriak, ntar juga nyala sendiri. Karena tuh posisinya udah kalau mati udah bener-bener gelap tuh kamar mandi ya kan. Nur, dia diem apa Nur? Nah, gue takut nggak kayak gitu. Mama, takut mama. Kita masa mau lari kelanjang-kelanjang ke dalam? Nah, kalau di dalam ada anduk kan, anduk adanya di dalam ya kan. Nur, gimana dong nih? Udah diem. Udah kayak gitu, udah dah tuh. Nurul tetep kayak gitu kan, mama tenang. Dari belakang, ada yang ngomong, ya jangan berisik, diem. Dari belakang, ada yang ngomong gitu. Belakang lu tuh berarti posisinya belakang pintu atau sisi luar? Hah? Maksudnya? Ngomongnya di belakang lu kan? Iya, jadi kan posisinya gini loh. Nurul kan itu mau ngarah, nggak ada pintunya. Itu nggak ada pintu ya, kamar mandi kita nggak ada pintu. Jadi ngeblong, jadi tinggal rumah belakangnya itu panjang dan pokoknya ujungnya itu kamar mandi dan sama sekali nggak ada pintu. Kalau kita mau mandi, kita mau arahnya ke dalam, sangat ke dalam, pokoknya nggak ada pintu, pokoknya. Dan itu gayung bekas mandiin bapak almarhum. Harusnya dibuangin semua kalau bekas orang meninggal harus dibuang semua. Enggak sih, enggak lah, jangan, karena kita mikirnya enggak lah, kita juga biasa buat kita mandi ya kan. Terus mandi udah tinggal dibersihin aja. Udah dari situ ada yang bilang gitu, diam nyanyi gitu ya kan, suaranya kayak siapa? Hah? Suaranya kayak Suaranya kayak bapak. Gue mikir gelap banget, gue cuma berdua sama Nurul. Gue masih
Pikiran gue kan Lola ya. Kalau misalnya itu gue masih Lola, bener-bener orangnya Lola. Nurul depan gue sini sama belakang. Gue mikir, nah gue ngambil ancang-ancang lah tuh. Gue udah di depan dulu. Sampai gue takut. Gue lompatin Nurul, lompatin. Kenapa mbak? Ke dalam aja yuk. Kenapa emang? Mati. Lampu lu mati anjir. Terus gue ngobatin Nurul. Gue kita ke dalam aja yuk. Kenapa emang? Udah yuk ke dalam aja. Terus sampai itu tadi ada yang bisikin gue, apa mbak? Gue udah lari dulu lah. Sebentar aja di dalam. Nurul di belakang. Udah gue bodo amat, telanjang-telanjang ke dalam, bodo amat. Gue langsung ambil anduk, buru-buru gitu kan. Tadi itu di belakang ada yang nyumput sama Dri. Gue ngomong kayak gitu ke Nurul. Nurul denger gak? Hah? Nurul denger gak? Nurul gak denger. Karena kita tuh emang apa sih namanya, kalau berisik gitu ya pasti ada aja gitu. Dia kayak orang nggak demen banget berisik gitu, maksudnya kayak Nurul berisik, ayo mah gimana nih gitu panik ya, namanya orang panik gimana sih, panik gitu. Jadi gitu ngomongnya tuh di sini bener-bener kayak orang ngomong, lu kayak orang lagi bisik-bisik, lu gitu-gitu, lu jangan berisik gini-gini, kayak orang ngerumpi gimana sih. Dan gue juga begonya dengerin gitu. Gue begini posisinya lagi begini, dengerin dia ngomong. Padahal gue mikir, adanya kan cuma gue, Nurul doang. Yang belakang itu siapa? Mana gue gelap banget lagi gitu. Untung lu gak dipegang, untung lu belakang lu gak dipegang gini, gak dipegang, hai mau kemana gitu kan. Kok ya? Mau kemana? Mau kemana? Iya kan, kalau begitu gimana? Gue bilang, Sumpah serem. ya mau ke dalam, mau pakai baju, paling gue bilang gitu. Itu dibuang aja, gayung-gayungnya udah nggak usah dipakai lagi. Iya sih, tapi semenjak pindah ke rumah yang ini, ya yang kayak gitu-gitu nggak pernah. Dan rumah itu tuh masih banyak orang yang lewat sampai sekarang. Nggak ada yang berani ke situ lagi, karena emang tuh rumah kalau sepi, ya udah makin banyak aja. Beneran banyak, karena satu sisi sekarang yang samping itu yang ninggalin itu orangnya agak-agak gitu, dan rumahnya itu emang bener-bener dibikin udah sebagai gudang aja gitu, nggak jelas. Beneran nggak ada yang ngisi lagi selepas lu sekeluarga pindah? Nggak ada sama sekali, karena ya gitu. Dan dia tuh kalau teriak-teriak, tetangga yang samping selalu bilang gini, kan ceritanya gue kan berantem dah tuh, pindah ke sini kan karena ada masalah, karena sama dia tuh berantem. Dia tuh selalu nuduh gini, lu jam 3 pagi geduk-geduk pintu belakang gue tuh ngapain, kata dia gitu ya kan. Nah sedangkan jam 3 pagi kita ngapain, kita tidur lah ya. Jam 3 pagi katanya geduk-gedukan pintu dia. Ya Allah, gue sampai merinding. Sampai dia tuh ngoceh ke kita, ya jam 3 pagi nggak jelas banget geduk-geduk pintu belakang, karena pintu belakangnya dia kan nyatu pintu belakang kita, maksudnya sejejer gitu kan. Dia nyangkanya itu yang geduk-geduk, padahal nggak ada yang geduk-geduk. Makanya kita tuh sampai, mas siapa sih yang geduk-geduk, sampai ngomong gitu kan, semua kan ditanyain, lu ya nggak mungkin lah, orang gue tidur ngapain amat gitu kan. Tahajudan udah, kalau emang mau tahajudan ya fokus aja sholat, masih ya geduk-geduk rumah dia katanya kenceng banget. Dan sampai sekarang, dan gue sih berpikir gini, dia bakal tahu siapa yang geduk-geduk ketika kita udah nggak ada ya kan. Iya betul, tahu dong siapa ya kan, tahu kan siapa ya itu ya, karena dari situ banyak lah orang. Iya temen almarhum bapak juga pernah ngerasain gitu di kamar mandi, lihat cewek nembus tembok ya kan, sampai dia ngajak ngobrol. Kan dulu gue rambut gue yang panjang kan, tapi sekarang panjang. Dia mikirnya gini, ini dia lagi berak ya kan, mulus tuh, dia ngeliat tuh
Pintunya kan cuma digeser doang. Maksudnya pintu itu tuh nggak ada pintu, cuma ada pintu buat yang kayak pintu udah kelepas. Kalau mau nutup buat yang kita berak itu ya tinggal digeser doang gitu Tinggal ya. diangkat, pindah gitu doang. Ya, Heeh. ya gitu doang. Dan itu kan pasti masih ada celah dong. Masih ada celah buat nengok ke depannya ya kan. Ya itu, katanya cewek rambut panjang. Dia ngajak ngobrol karena tetap berhenti di situ. Saya cuman berhenti di situ ya kan. Ngomong udah tuh, Nin, ngapain kebelet pipis? Ya udah om, ini dah. Om tutup nih, nggak ngeliat juga gitu-gitulah dia ngomong gitu kan. Pengen pipis atau pengen berak, dia nanyain. Karena diem aja di pojok ya kan. Nino, agak ada sautan. Pengen pipis atau pengen berak? Kalau pengen berak nih nonton cepet-cepet, kata dia gitu. Pas dia lihat lagi, tuh cewek nembus tembok. Itu jam berapa posisinya? Kita itu nggak terlalu malam kok, orang dia main kadang-kadang jam 8, jam 9 atau jam 10-an. Bener-bener masih jam segitu ya, malam sih, cuman nggak terlalu malam. Dia orangnya nggak suka kayak malam banget ya, enggak. Dan itu numpang berak di situ. Itu posisi waktu almarhum apa masih ada kan? Masih. Dan ya gitu dah. Waktu itu juga pernah gimana ya, bapak tuh kan pernah kayak ikut-ikut perkumpulan gitu kan, sama orang-orang iseng gitu kayak manggil-manggilin kampung gitu kan. Ya, dan dipanggil lah kayak gini, setan-setan yang ada di rumah, kayak gitu, setan-setan yang ada di rumah. Dan bapak tuh kayak ya itu lah ikut gitu kan, terus ada yang disurupin gitu kan, dan itu tuh emang ada cewek katanya. Di situ tuh banyak, di situ tuh nggak suka yang bisik-bisik kayak gitu kan, di situ juga nggak suka yang rame-rame terus gitu ya kan. Dia bilang gitu dah pokoknya. Jadi ada yang salah satu disurupin gitu, dipanggil lah, kalian kenapa sih sering banget muncul gitu ya kan. Padahal kan ganggu juga enggak, ya kalian berisik aja tuh udah ganggu buat kita gitu kan. Dia ngomongnya begitu. Ya kata gue, ya kayak orang ini aja, kayak orang aja mau tidur diganggu ya kan. Tapi memang kayak gitu punya dunia sendiri mereka. Iya, dan itu banyak sih keseringan ya, yang udah dari dulu banget. Itu nenek-nenek yang kalau sekitar jam 3:30 atau jam 3 nyapu kayak gitu. Itu gue pernah dengar cerita itu tuh, pernah dengar cerita dari bapak, ada yang nyapu. Iya kan, dan dia tuh bener-bener lihat, iya, dan dia tuh bener-bener pernah lihat hadap-hadapan langsung dengan anak. Itu bener-bener yang dia pulang malam-malam ya kan, udah capek ya kan, pulang narik ngobrol gitu kan, pulang sekitar jam 1:30 atau jam 2 gitu ya, ada yang nangis gitu-gitu ya kan, pojokan gitu kan, kayak di rumah gitu, kayak gitu-gitu kan. Terus siapa, dia mikir, gue merinding dah. Pada kemana? Pada kemana keluarga lu? Pada ke bawah nih, cuma ada Asia doang. Gue kalau sama dia ditinggal sendiri, aduh udah paling udahlah. Terus gitu dah, nangis ya kan, dideketin sama bapak buka pagernya. Siapa, kok nangis malam-malam? Yuni, masih tetangganya yang dulu kan. Yuni gitu kan. Nangis ya kan gitu. Dia berhenti, mau bangun, kata dia mukanya hancur kayak habis kecelakaan gitu mukanya. Ngikut bapak dong. Ngikut bapak itu. Hah? Ngikut bapak pas bapak baru kelar narik, mungkin ngikut bapak itu. Iya, kalau kata gue ya bener-bener. Terus bapak tuh di situ cuman kayak main lihat-lihatan, nggak bisa teriak, nggak bisa apa. Dia juga ngomong gitu, kalau orang ngeliat kayak gitu kenapa nggak bisa teriak ya, maksudnya udah kayak gitu ya, teriak tolong gitu kayak apa gitu. Terus bener dia ngeliat, dianya mundur, punya maju. Jadi gimana sih nyamperin dia cuma bisa jalan pelan, kayak kata dia gini, kayak orang lumpuh kagak bisa jalan, gimana sih di saat itu gitu kan ya. Sampai buat ngetok pintu ke rumah aja itu kayaknya tuh kayak
bener-bener kayak pengantin Solo, jalannya bener-bener lama banget kata dia, jalan gitu dia kayak ngindarin gitu, bener-bener ngikutin. Makanya hancur si cewek, dan kayak masih kayak ya bisa orang kecelakaan gimana sih, nggak tahu udah nakutin gitu karena gimana gitu, hantu-hantu kayak gitu. Serem banget tuh Itu kayak gitu. pengalaman. Iya, lebih Dia kayak mau mediasi kali, mau minta tolong bapak kali, mau mediasi, cuman bapaknya takut nggak tahu caranya gimana, jadi ya udah. Itu perginya kalau gimana? kalau Ini gimana perginya? ya kan mungkin kalau sebenarnya sih dia orangnya nggak takutan, cuman kalau di plak tongolin tiba-tiba dalam keadaan mungkin dia capek, kaget juga lah pasti ya, orang kayak gitu kaget. Gue kalau di sana nggak tahu dah, kayak orang wangi aja gitu, jadi gampang banget ngeliat hal-hal yang kayak gitu. Apalagi yang paling serem tuh kalau apa ya, ngebentuk teman sendiri gitu. Nah, kayak gitu loh. Pernah Itu biasanya jin. di rumah tangga. Iya pernah, dan itu tuh penyengir, seremnya tuh penyengir sampai ya Allah merinding banget. Itu siang loh, itu siang. What doing? Sebentar. Senjata gue ada kucing soalnya. Terus? Ya terus, iya. Jadi itu sekitar jam 12 atau jam berapa ya? Siang. Tapi tuh emang rumahnya itu, dia cerita sih, rumah gue tuh serem banget nih, kata dia gitu kan. Karena mesin air tuh udah lama banget, mesin air udah tua nih, pokoknya udah dari kapan tahu gitu lah mungkin. Dan rumahnya itu tuh selalu gelap, jadi tuh ibarat kata rumah nggak ada cahaya matahari masuk, digelapin tuh gimana deh jadinya, nggak tahu dah. Dan itu bener loh siang, ya kan, orang mikir bohong lu, cerita bohong, tapi ini bener-bener gue rasain. Gue ceritanya emang dasar takut kan, karena di rumah dia tuh ada macan yang diawetin. Ada apa? Macan yang diawetin. Oh iya. Rumahnya siapa sih ini? Hah? Rumahnya teteh itu. Oh, Iya. gue pernah ke rumahnya. Gue pernah masuk ke rumahnya dia. Emang ada macan yang diawetin. Iya kan, macan diawetin. Dan dia juga bercerita kan, nggak cuma gue doang ternyata. Nah ceritanya nih, maksudnya gue lagi nganterin dia, gue masuk di antara tengah-tengah mau arah pintu masuk ke rumah dia. Jadi kayak apa sih, bukan pintu sih, cuman kayak itu doang sih, kayak begini doang gitu, kayak buat arah masuk ke rumahnya dia, ke dalamnya gitu, ruang tamu, misalnya ruang tamu dia yang Ya pertama rumah sama yang pisah kedua, gitu. Rumah pisah gitu kayak, tapi nggak ada pintunya kan, cuma kayak itu doang. nggak Nah gue ya batas doang. Nah, kalau kita diri di tengah-tengah itu, bisa ngelihat ruang depan, bisa lihat lagi ruang yang kedua, ruang tengahnya. Di ruang tengah itu ada tangga menuju ke atas, sama lorong buat kamar dia. Aduh kaget gue. Terus gue parno sendiri cerita. Gue jadi inget tuh. Terus abis itu dia ceritanya diem dah tuh di situ. Nah dia naik dong ke atas, naik ke atas. Seingat gua, dia nggak pakai baju warna putih. Gua nggak tahu, lupa oke baju apa. Pokoknya dia nggak pakai baju warna putih dah. Terus nggak lama kemudian dia apa sih turun lagi, Bentar. dah tuh. Ini tangganya muter begini kan? Atau tangga yang begini? Bukan, lurus, tangga lurus. Tangga lurus. Oke. Terus? Kayu, tangga lurus kayu begitu doang. Nah terus apa sih namanya, nggak lama dia naik turun. Gue mikir kok sebentar banget, apa yang dia ambil. Turun ya Allah gue merinding. Terus gue panggil dong nama dia gue panggil. Dia cuma nengok begini doang, rambutnya emang panjang kan, dia cuma begini, ini rambut dia cuma kayak gini, terus langsung minggir gini.
gitu, matanya tuh kelihatan tipis-tipis kayak serem gitu, kayak apa sih, nyeringai, tahu nyeringai nggak sih bahasa nyeringai? Nyeringai kayak gitu gitu Ngis, gitu meringis. gitu, yang meringis gitu cuman Gini gini. oh gitu, iya gitu, iya gitu gitu ke gue. Terus gue panggil kan namanya lagi, gue panggil, dia belok ke kamarnya, masuk, nggak, ya, namanya pintu didorong juga gitu kan bunyinya, juga kayak itu bener-bener gue sampai banting pintu ngapain. Nggak lama setelah itu dia turun lagi, dia turun, dia langsung ngobrol sama gue, bentar ya Nu, kata dia gitu kan, bentar ya Nu, gue ke kamar gue dulu, mau sekalian ngambil apa, itu kan nggak tahu apa yang diambil. Gue kaget tuh, dan gue Tadi udah masuk dari mana siapa? dari mana kenapa, dan itu bener-bener pintunya dia juga gitu, yang namanya pintu ditutup kan ketahuan ya, ya nggak mungkin, dia juga ngebanting pintunya bener-bener juga gitu kan. Terus nah yang kedua ini masuk, tutup pintu lagi pelan ya, terus dia sewajarnya lah. Terus dia masuk keluar, dia langsung nanya dong, lu kenapa kok keringetan, muka lu pucet kenapa sih lu kenapa meriang atau kenapa lu kenapa, dia nanya-nanya dong. Ya, yuk pulang aja deh yuk, ntar udah di sana aja dah, ya karena nggak berani sih ya, nggak berani, bener-bener itu keringetan posisinya, dan itu masih bener-bener merinding, nggak bisa gerak, nggak tahu kenapa, tiba-tiba cuma ngeliatin sampai dia, jadi yuk no, ayo pulang dulu, lu kenapa sih, dia sampai nanya-nanya gitu. Terus itu gue dibawa pulang, nyampe rumah gue baru cerita sama dia. Oh, lu kan Dia deket sama dia. dia dia malah ketawa ngakak, karena dia orangnya emang gak takutan, karena dia udah sering banget diliatin kayak gitu, Kata karena dia emang apa? dia udah sering banget. Ah, lu ngeliat juga no, akhirnya lu ngeliat dia juga, kata dia gitu. Dia mah sering no, kata dia gitu, nyerupain jadi saudara gua, ngerupain jadi badut, ntar malam-malam tiba-tiba ada balonnya bisa bergerak, balon-balon itu kan balon-balon badut, tiba-tiba dia namanya balon badut, tiba-tiba bisa begitu palanya terus ngeringai gitu. Iya sih, ya itu Gitu. saudaranya yang lihat. Ya, iya kayak di pojokan ada balon terbang, jadi kayak balon yang ada talinya tuh kan, balon itu yang bisa terbang ke atas, ada talinya, balon gas, tau nggak? Nah balon gas itu berbentuk badut tapi bisa begini nyeringai gitu, ngeliat anak itu itu sering banget, dan tiba-tiba berubah jadi orang, dan itu yang paling gue takutin. Jadi orang. Bisa, iya yang menyerupai orang yang kita kenal, ya kita mikirnya kita panggil namanya tapi dia nengok terus ngeringai doang, ngebanting pintu, ya udahlah gue pikir oh dia orang, ya itu dialah, mungkin dia lagi kesel Tapi atau dia bajunya apa kan kan. beda. Bajunya kan beda. Hah? Bajunya beda. Iya iya, dan itu di situ gue pertanyakan sama dia, lu bohong kali gini, ya Allah no, gue ngapain sih no, lenji banget ganti baju, cuman kata sebentar gue ganti baju, tapi gue lihat lo pakai baju putih, beneran dah sumpah demi Allah gue ngeliat tuh, gue sampai ngomong kayak gitu dah, beneran dah gue sumpah, gue sampai kayak gitu, beneran gue ngomong, lagi gue ngapain sih no, orang cuma ke atas doang ganti baju gue juga di bawah di kamar, gak mungkin lah gue ganti baju. Ya gue pikir iya juga, tapi kok bener-bener kayak lo, Kayak real kayak gitu ya, ternyata. begitu. Iya kayak lu gitu bener-bener, dan lu tuh cuma kan nggak kayak nyeringai, abis nyeringai tuh kayak orang kan ke kamar, Allah bermerinding ke kamar tuh langsung kayak tuh, nggak sih kayak langsung ngebanting pintu. Nggak lama dateng yang Ya dia asli. yang asli dapat, dan yang asli dapat juga nggak yang kayak pertama itu turun kayak gitu, dan ini yang kedua ya dia kayak dia biasa cepet gitu. Gua ke kamar dulu ya, gitu, bentar ya gue mau ambil ini, kata dia gitu ya kan. Astagfirullahaladzim, Nuh. Ini goda-godain dia. Terus ada lagi nggak? Ada lagi? Nggak ada misteri apa lagi? Ada. Siapa ya? Didit ya? Mukanya bukan kayak Didit. Ada
Tapi ini cerita, boleh gak sih cerita orang? Tapi gue juga takut juga. Ya, boleh. Oh nggak sih, hal yang paling terserem apa ketika lu ngeliat hantu? Apa? Ketika hantu itu. Hal paling terserem melihat hantu tuh apa? Ketika lu ngeliat diri lu sendiri. Lu gak punya kembaran, jadi lu ngeliat diri lu. Yes. Anything. Sorry. Are you sure? No, I'm join. I'm scared. No, I'm scared. I'll follow you. You're working. No, I'm done. I'm gonna done. Are you sure? Yeah, just give me 5 minutes for closing. Okay, see. Yeah. I'm being lazy. Yeah, that's all right. Yeah, give me a second, 5 minutes, okay? I'll put rice on there. Yeah, okay, give me a second. Temen gue masuk, gue kaget, dia gini. Dia nanya, lu mau makan nggak, kata dia. Gue bilang, iya gue mau makan. Apa aja, gue bilang. Ya udah gue mau keluar, lu di sini aja. Oh enggak, gue mending gue ikut. Gila. Mau makan enggak? Dia bilang makan ya kan? Mau makan enggak? Iya makan lah. Gue di situ. Lu mikir gitu. Tapi ini seriusnya kejadian orang. Cerita gitu sama. Bentar. Give me 5 minutes. Did you finish the other bag of rice? Yeah, I finished all. So you open a new one. Yeah. Sorry. Terus ini kejadian orang. Cerita kan. Nggak ada serem lu tuh nggak? Ya dia lagi cerita sama gitu ya kan. Serem tuh nggak ada bandingan ada sama cerita gue. Kenapa emang? Ya kan ceritanya gue lagi di kamar. Dia gitu kan. Nah, terus emang tuh samping rumahnya dia tuh rumah kosong. Nah, ceritanya itu setiap kali siang itu kayak ada orang ngetokin kayak orang lagi kerja gitu dah. Itu ngerti nggak sih? Tahu di balik temboknya kan? Ya, gitu lah pokoknya. Nah dia ya udahlah, karena udah terlalu biasa ya udah didiemin ya kan. Mungkin di center mikirnya nih orang kenapa nggak takut kali ya? Atau dia gitu kan? Bisa jadi. Ya kan. Nggak ada orang gitu mah dia doang gitu ya kan. Dan dia doang gitu di situ ya kan. Terus habis itu dia ke kamar. Kan kamar dia tuh ada jejeran gitu kan. 1, 2 gitu kan. Di kamarnya dia, nah ini sampingnya itu kamar saudaranya, dan tapi nggak ada saudaranya. Nah, dia buka pintu kamar, ada yang buka pintu kamar juga lah. Keluarlah dia dan dia main metodan gini. Dengan dia biasanya dia ngeliat pada depan gitu, dia nggak sadar ya kan, dia nggak negor, cuman ngeliat-ngeliatan gitu. Dia baru sadar setelah dia ngelewatin itu orang. Nggak tahu itu orang apa bukan ya. Dia langsung mikir gini, kan gue nggak punya kembaran ya. Siapa? Dia begitu. Bajunya sama semua. Enggak sama. Enggak sama. Cuma muka doang. Sama. Dia cuman kayak tatapan muka begini. Terus udah lewat gitu, dia lewatin. Dan dia baru tiba-tiba langsung siapa? Itu gue kan gak punya kembaran. Dia mikir gitu, gue gak punya kembaran. Jadi gitu. Nah, itu siapa? Pas dia nengok lagi udah gak ada. Jam berapa kejadiannya? Jam berapa kejadiannya? Kejadiannya itu malam. Ini cerita elu? Atau dia didengar. Ya biasa lagi cerita-cerita lah. Lagi cerita-cerita ya kayak kita gitu lah kalau lagi kumpul. Tragis, sumpah. Sampai sini. Sumpah serem banget. Kaget. Kalau menurut gue itu emang benar katanya yang paling. Sumpah cerita lu serem semua Nino. Thank you banget, thank you. Terima kasih banget, nanti kita sambung lagi. Mungkin episode kedua. Ini suaranya kenapa?
Suaranya kenapa? Kayak double gitu. Nah, ini udah nggak double. Ya, thank you banget Nino. Nanti kita sambung lagi untuk yang episode kedua mungkin. nanti ini gue share di YouTube sama di IGTV mungkin. Thank you. Nanti sambung lagi ya. Terima kasih ya. Salam buat semuanya. Ya. Hati-hati, jangan ngagetin lagi. Bye. Assalamualaikum. Salam.